time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai kebijakan pendapatan dan juga kebijakan belanja ekonomi Islam. Nah, kebijakan pendapatan ekonomi Islam ini adalah kebijakan yang digunakan dalam yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan negara. Nah, beberapa sumber pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu zakat. Nah, zakat ini adalah salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan juga fakir. Nah, zakat dapat berupa zakat mal atau zakat harta dan juga zakat fitrah atau zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua itu pajak. Pajak atau ziwak, haraj, fa'i, ghanimah, dan khums. Jadi pajak dalam ekonomi Islam ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ziwak, haraj, fa'i, ghanimah, dan khums. Jadi pajak ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan juga pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat menjadi sumber pendapatan negara jika dikelola dengan baik dan juga digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan belanja ekonomi Islam. Nah, kebijakan belanja ekonomi Islam ini adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengalokasikan pendapatan negara untuk berbagai keperluan. Nah, ada beberapa aspek kebijakan belanja ekonomi Islam. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut itu memadai untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial. Jadi kebijakan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat itu seperti bantuan kepada masyarakat dan juga fakir dan miskin. Nah, yang keempat itu yang ketiga itu pendidikan. Nah, pendidikan jadi kebijakan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Yang keempat itu militer. Jadi kebijakan belanja ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan juga pertahanan negara. Nah, adapun prinsip-prinsip kebijakan pendapatan dan juga belanja ekonomi Islam. Yang pertama itu keadilan. Jadi kebijakan kebijakan dan pendapatan belanja negara itu harus adil dan juga tidak memihak pada satu pihak saja. Terus yang kedua itu transparansi. Jadi kebijakan dalam belanja tersebut itu harus transparan dan juga dapat dipahami oleh suatu masyarakat. Yang ketiga itu akuntabilitas. Nah, kebijakan pendapatan dan juga belanja negara harus akuntabel dan dapat juga dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu efisiensi. Jadi kebijakan pendapatan di belanja negara itu harus efisien dan juga efektif dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dengan memahami kebijakan pendapatan dengan memahami kebijakan pendapatan dan juga kebijakan belanja dalam ekonomi Islam, kita juga dapat memahami bahwa bagaimana ekonomi Islam ini dapat digunakan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mencapai tujuan negara bersama. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.